Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Supartawan, NIM 093. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan penerapan sistem informasi manajemen pada PT BFI Finansia Indonesia. Baik, yang pertama, adapun latar belakang sistem informasi manajemen dalam perusahaan yang telah berjalan dengan baik tidak akan berjalan secara efektif jika tidak diimbangi oleh pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Pengendalian internal tersebut terdiri dari suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang agar dapat memberikan jaminan untuk mendorong efisiensi operasional perusahaan. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan mendorong dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, setiap perusahaan memerlukan pengendalian internal untuk mengendalikan seluruh fungsi di dalamnya. Pengendalian ini berguna untuk mengarahkan laju perusahaan agar tetap mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dianggap penting karena akan mempengaruhi setiap aspek operasional perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal ini dapat membantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan saat ini yang dimana persaingan antar perusahaan semakin ketat, dimana perusahaan-perusahaan memperoleh omset yang besar namun belum mempertimbangkan secara matang risiko yang akan dihadapi. Setiap perusahaan pastinya berusaha untuk mendapatkan omset besar. Begitu juga perusahaan leasing. Oleh sebab itu, perusahaan mencari banyak pelanggan. Dengan pelanggan yang semakin banyak, maka jumlah uang yang akan digunakan dalam pemberian kredit juga besar. Yang dimana dalam perusahaan leasing adalah suatu hal yang penting. Saat terjadi kredit macet, pada pelanggan ini dapat berdampak langsung pada perusahaan sehingga mengakibatkan target perusahaan belum dapat dicapai secara maksimal. Pendapatan yang diterima perusahaan leasing salah satunya adalah dari angsuran debitur. Saat usaha yang dijalankan debitur tidak berjalan dengan baik, ini juga mempengaruhi debitur dalam pembayaran angsuran kredit. Dengan keadaan yang tidak menentu saat ini, banyak debitur yang mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa membayar angsuran, sehingga timbul masalah yaitu kredit macet. Selain masalah eksternal, melalui perusahaan juga meminimalkan masalah internal guna meminimalisir jadinya kredit bermasalah, sehingga target dan tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke pengertian sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beberapa masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Adapun beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bodnar dan Hopwood, manajemen informasi sistem adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk metransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Yang kedua ada menurut L. James Haveri, manajemen informasi sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang ketiga ada menurut Asar Susanto, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem untuk bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, menurut Ludwig von Bartholin-V, manajemen informasi sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut yang dengan lingkungan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi manajemen. Adanya banyak manfaat dan fungsi
dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada tujuan sistem informasi manajemen. Menyediakan layanan dapat digunakan untuk menyediakan pengendalian perencanaan, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, perkembangan sistem informasi manajemen. Konsep ini sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad 20 pada masa itu masih digunakan kartu punch. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer diberi nama pengolahan data elektronik PDE tahun 1964. Komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang digunakan silikon chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itu mulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjangan akan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen ini dengan sangat cepat diterima oleh beberapa perusahaan dan industri pemerintahan dengan skala besar seperti Departemen Keuangan khususnya untuk menangani pengelolaan anggaran, pembiayaan, dan penerimaan negara. Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat yang penting dalam berkelangsungan organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaat yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lainnya. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yang kelima, komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 5 komponen yang meliputi yaitu yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen fungsi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga, sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk sistem pencarian ini tidak terstruktur tapi penting untuk mengambil keputusan. Yang keempat, sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang kelima, manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data juga berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada penerapan sistem informasi pada PT BFI Finance Indonesia. Adapun sejarah PT BFI Finance Indonesia yaitu berdiri pada 1982 dengan nama PT Manufaktur Hanover Leasing Indonesia.
yang merupakan perusahaan kongsi antara Manufacturers Hannover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia, sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI. Saat ini saham BFI Finance dimiliki oleh konsorsium Trinugraha Capital atau SA yang antara lain terdiri dari TBG dan Nostral Group. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham institusi lokal dan internasional serta pemegang saham publik. Adapun visi misi dari BFI Finance, visinya menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya, yang terurut, terkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun misi dari BFI Finance, menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan. Yang kedua, mencapai tingkatan pengembalian modal dan superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai produksi perusahaan publik terpercaya. Yang ketiga, menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi. Yang keempat, membangun hubungan kerja sama antara mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya. Yang kelima, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selanjutnya, adapun kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi 3 jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, investasi dan multiguna yang ditunjukkan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi dan pengembangan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumsi seperti biaya pernikahan, inovasi rumah dan lain-lain. Pembiayaan sales atau leaseback, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat industri seperti mesin atau yang lainnya berbagai jenis mesin. Yang ketiga, ada pembiayaan tanpa anggunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepada pelanggan, kami memiliki komitmen untuk meraih dan mempertahankan para pelanggan dengan menyediakan produk jasa pembiayaan yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dari segi manfaat dan biaya. Kepada karyawan, kami menghargai karyawan perusahaan sebagai sumber daya yang sangat penting dan akan merekrut, memperkerjakan, memberikan pelatihan dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Adapun kepada pihak dengan siapa berbisnis, kami senantiasa memelihara hubungan yang saling menguntungkan daripada dengan para kreditur, mitra usaha dan pihak lainnya. Selanjutnya, kepada masyarakat, kami akan senantiasa menjalankan bisnis perusahaan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menghormati undang-undang dan peraturan yang berlaku di tempat perusahaan melakukan usaha, dan berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan perusahaan tidak melibatkan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, produk-produk pada PT BFI Finance Indonesia. Yang pertama, pembiayaan mobil dan pembiayaan sepeda motor. Pembiayaan mobil dan pembiayaan sepeda motor adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana oleh PT BFI Finance Indonesia untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, kredit cicilan mobil dan truk dan bekas pembiayaan yang diberikan pada konsumen yang ingin beli mobil atau truk baru bekas secara kredit, baik melalui showroom, dealer, atau perorangan. Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan dengan jangka waktu cicilan antara 3 sampai 36 bulan. Uang muka juga bervariasi tergantung pada tahun dan tipe kendaraan. Selanjutnya, kesimpulan. Secara khusus, sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat
fungsi yang penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung formasi manajemen harus ada banyak personel yang handal dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer atau untuk merancang sistem. Saat seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis Anda akan lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.